Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ke-7, di pertemuan terakhir sebelum UTS, kita akan membahas mengenai sampling design. Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut, sampling design di sini adalah semacam review gitu ya, karena waktu tingkat 2 teman-teman udah pernah dapat mata kuliahnya gitu tentang sampling sampai 2 mata kuliah gitu ya dalam 1 tahun. Nah, jadi di sini hanya merupakan review, kemudian akan ditunjukkan mengapa elemen sampling ini biasanya akan menjadi poin penting. Jadi titik yang selalu disorot ketika ada survei atau mau melakukan survei gitu ya, atau teman-teman ketika mau mengkritisi hasil survei. Nah, biasanya salah satu elemen yang akan dilihat ini adalah dari elemen samplingnya. Nah, kemudian bisa dibaca di chapter 13 mengenai sampling untuk di buku Umaskaran. Kemudian nanti di sini sebenarnya tujuannya adalah memahami gitu ya, jadi memahami definisi-definisi ini, mendeskripsikan, mengidentifikasi. Nah, tetapi yang paling penting adalah nanti di ujung ketika teman-teman udah selesai mempelajari metode penelitian secara utuh, nah teman-teman bisa mengaplikasikan gitu ketika diminta atau di penelitian teman-teman itu memerlukan penarikan sampel, teman-teman bisa memberikan judgement apakah penarikan sampel yang dilakukan itu sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penarikan sampel yang baik atau belum. Nah, jadi di sini apakah sampling itu? Jadi sampling ini ketika kita dengar istilah sampling itu sendiri kan biasanya adalah terkait dengan berarti ini akan mengambil contoh ya, atau sampling ya berarti mengambil sampel gitu, mengambil sampel dari populasi itu. Jadi kita hanya akan mengambil contoh beberapa, mengambil sebagian untuk kita teliti, alih-alih kita akan meneliti keseluruhan objek penelitian di dalam populasi. Nah, jadi di sini tugas dari peneliti ini adalah untuk memilih aspek kunci untuk diamati. Jadi bagaimana kita bisa memilih tadi supaya yang kita pilih itu sebenarnya sudah merupakan sudah benar-benar yang mewakili dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai yang sampel yang kita ambil wakil gitu ya, wakil yang akan kita ambil, yang kita teliti itu ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian dari sampling ini adalah kita akan melakukan generalisasi dari sampel ke populasi yang lebih besar. Kemudian di sini itu akan melibatkan pemilihan secara acak. Jadi ketika nanti prosedur sampling dilakukan, nah biasanya akan ditentukan ini apakah sudah diambil secara acak atau tidak. Jadi kalau secara acak itu kan berarti terlepas dari tendensi apapun gitu. Jadi di sini bersifat random, tidak ada maksud apapun ketika kita mengambil wakil, quote and quote ya, wakil dari populasi tersebut untuk diteliti gitu. Nah, keunggulan sampling itu adalah biayanya lebih kecil. Ya tentu saja karena ketika kita mau melakukan atau meneliti keseluruhan objek penelitian di dalam populasi berarti kan lebih banyak yang kita teliti kan. Nah, berarti di sini ketika kita hanya mengambil sampel, mengambil wakilnya saja, berarti biayanya lebih kecil, lebih murah daripada meneliti seluruh populasi. Kemudian di sini errornya lebih kecil, hasilnya lebih baik gitu ya. Jadi hasil lebih baik karena di sini tingkat errornya lebih kecil, waktunya lebih sedikit, lebih cepat dilakukan gitu. Karena tadi ukurannya lebih kecil dibanding keseluruhan populasi. Terus menghindari kerusakan elemen. Misalkan yang mau diteliti itu adalah benda atau lampu ya, di sini contohnya lampu mau diteliti, dia akan menyala daya, kalau lampu tuh dinyalakan dia kuat berapa lama, daya tahan lampu tersebut akan kuat dinyalakan sampai berapa lama.
Kalau misalkan kita mau meneliti seluruh populasi di perusahaan A, ya berarti kan otomatis dalam satu produksi itu kita akan membuat sebagai objek penelitian alias dia bakal rugi karena semua lampunya akan dipakai percobaan gitu kan. Nah, jadi di sini dengan menggunakan sampel kita akan menghindari sedikit elemen yang akan kita korbankan gitu. Jadi kita hanya akan mengambil beberapa lampu, kita nyalakan secara terus-menerus, kemudian kita catat waktunya, dia akan menyala sampai berapa lama. Gitu. Kemudian konsep dalam sampling, jadi di sini ada populasi atau target populasi gitu ya. Di sini adalah sebentar. Jadi untuk populasi atau target populasi ini merupakan keseluruhan atau kelompok orang, kejadian, benda yang menarik bagi peneliti untuk diinvestigasi. Jadi ini adalah target populasi. Bisa orang gitu ya, bisa orang, kejadian, benda gitu. Jadi elemen apapun yang akan diteliti. Kemudian elemen ini adalah anggota dari populasi. Kemudian kerangka sampel atau sampling frame, daftar dari seluruh elemen populasi yang akan diambil sampelnya. Jadi biasanya sampling frame ini yang mahal. Karena kan berarti ketika kita punya sampling frame, berarti kita akan tahu setiap setiap penghuni dari populasi itu kita daftarkan gitu ya. Itu adalah sampling frame. Nah, kalau misalkan istilahnya kita punya daftarnya keseluruhan populasi itu kan berarti semua-muanya akan tercatat gitu. Kalau misalkan populasinya besar ya berarti otomatis kerangka sampelnya ini akan besar. Kemudian sampel ini adalah subset dari populasi, jadi yang akan kita ambil dia sampel yang akan kita perwakilan gitu ya, subset bagian dari populasi yang akan kita ambil sebagai bahan yang akan kita teliti. Kemudian subjek ini adalah anggota dari sampel, jadi bagian kayak elemen tadi, elemen populasi yang terambil sebagai sampel itu adalah subjek. Kemudian kalau di sini diilustrasikan ini tadi ya, ini adalah populasinya. Ingat berarti ketika kita punya sampling frame berarti kita akan mendaftar ini. Misalkan dikasih ID gitu ya biar mudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi semuanya akan dicatat gitu. Kemudian bagian yang akan kita ambil. Jadi ini untuk sebelum ke sampel tadi bagian-bagian tadi yang kita kasih nomor yang anggota populasi itu adalah elemen. Kemudian sampel ini adalah bagian subset dari si populasi gitu ya yang akan kita ambil. Kemudian di dalamnya itu adalah subjek. Nah, hal yang harus diputuskan dalam sampling. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan penelitian gitu ya. Misal di PKL nanti nih kan mau meneliti apa itu? Misalkan tingkat kepuasan pengguna produk BPS gitu. Nah, terus berarti kan kita harus menentukan sampel ya kan karena kita akan menentukan gitu. Jadi seberapa banyak sampel, seberapa banyak orang pengguna ini berarti di sini orang gitu ya. Nanti apakah orang atau organisasi tergantung dari unit penelitian yang mau kita gunakan. Tapi misalnya kita putuskan orang gitu ya, mau berapa banyak yang akan kita ambil gitu. Terus nanti pertanyaannya akan berkembang menjadi kira-kira ketika diambil sekian sejumlah orang X bilangan gitu ya, apakah orang-orang tersebut itu atau sampel yang kita ambil itu sudah benar-benar mencerminkan pengguna produk BPS tadi. Nah, jadi ketika akan memutuskan gitu ya pengambilan samplingnya, yang pertama adalah apa yang menjadi target populasi yang relevan dari fokus penelitian. Jadi kita tentukan dulu target populasinya. Jadi biasanya target populasi kan berarti akan sesuai dengan permasalahan yang kita tentukan itu. Jadi di sini target populasinya tentunya harus spesifik gitu. Jadi kita harus bisa menentukan target populasi yang akan kita ambil. Kemudian apa sebenarnya parameter yang menarik untuk diteliti? Jadi di sini
parameter, tahu kan parameter statistik gitu ya. Nah, di sini parameter-parameter apa yang menarik untuk diteliti karena ini akan menentukan seberapa banyak atau menentukan mana yang akan kita ambil sebagai sampelnya. Kemudian yang ketiga, ini penting, kerangka sampel seperti apa yang sudah tersedia. Jadi tadi daftar anggota populasi tadi sudah ada atau belum? Kalau misalkan belum ada, apakah kita akan membuatnya terlebih dahulu? Atau kalau misalkan sudah ada, kita harus minta kemana gitu ya, karena kerangka sampel ini merupakan apa, dia punya value gitu ya, mahal gitu ya, untuk membuat kerangka sampel itu kan membutuhkan biaya yang besar, jadi ini value-nya akan sangat mahal. Nah, kemudian metode sampelnya itu mau dipilih apa probabilita atau non probabilita yang akan kita pilih. Nah, itu biasanya udah nanti kita akan itu tadi ya, yang harus sesuai kembali dalam satu lingkup itu. Kita harus dari awal tahapan penelitian tadi yang permasalahan, landasan teori, kerangka teori itu harus sudah harus sudah disusun sedemikian rupa sehingga misalkan dari kajian teori yang sudah kita lakukan kan nanti bisa muncul di penelitian terdahulu itu mereka pakai metode samplingnya, metode sampel pengambilan sampelnya seperti apa. Kemudian ketika teman-teman nanti melihat bahwa mungkin yang mereka lakukan, yang penelitian terdahulu lakukan itu justru titik lemahnya adalah di metode pengambilan sampelnya. Jadi kan berarti di sini ketika teman-teman mau membangun atau melakukan penelitian, teman-teman akan membuat atau menentukan sampelnya itu dengan metode yang berbeda yang sudah dilakukan tadi kan, karena yang sudah dilakukan tadi dikaji itu merupakan titik lemah, berarti kita akan membangun sesuatu yang akan memperkuat atau memperbaiki metode pengambilan sampelnya gitu. Kemudian berapa besar sampel yang dibutuhkan, berapa besar biaya dari pengambilan sampel. Jadi ketika sudah ditentukan berapa jumlahnya, berapa rumah tangga yang akan dikunjungi, nah kan berarti nanti akan ditentukan dibagi ke petugas. Kemudian kalau misalkan secara online berarti berapa sampel yang dibutuhkan, berarti misalkan kita pakai kita nyebar kuesioner gitu ya. Terus nanti berapa sampel yang terkirim kembali. Nah, itu apakah sudah memenuhi yang sudah kita hitung dari awal, yang di sampel yang kita butuhkan berapa. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Karena di sini kita harus punya target ya. Jadi ketika kita mengumpulkan data itu juga tidak boleh terlalu lama. Jadi kembali lagi, jadi aku bilang lama atau enggaknya itu nanti tergantung dengan case-nya gitu. Jadi kalau misalkan kan ada beberapa penelitian yang ketika dia semakin lama berarti kan nanti ada kemungkinan karakteristiknya itu akan berubah gitu. Jadi ada perubahan yang mengakibatkan yang akan mengakibatkan perubahan hasil gitu. Jadi karena ada perubahan karakteristik maka akan berpengaruh terhadap hasil yang sedang kita teliti itu nanti juga akan berubah. Jadi bukan berubah karena variabel-variabel yang diteliti, tapi karena pada waktu pengambilan sampelnya kelamaan gitu. Nah, itu kan akan kita hindari. Jadi kita dari awal itu sudah kita tetapkan 1 bulan kah, 3 minggu, 1 minggu gitu ya, atau 1 hari misalkan. Kalau online 1 minggu misalkan gitu. Jadi ketika kita membuat time frame yang jelas gitu ya, timeline yang jelas, di situ berarti kita akan berusaha kita akan mengalokasikan atau mengisolir sampel kita itu dari pengaruh-pengaruh akibat dari pengambilan sampel yang berbeda waktunya. Nah, kemudian berlanjut ke jenis sampling ya, probabilita dan non-probabilita. Jadi sampling probabilita ini digunakan ketika peneliti menginginkan presisi atau deskripsi dari populasi yang besar. Jadi kadang gini,
kan ada metode samplingnya itu kan ada dua ya kan, jadi probabilita dan non probabilita, dan semuanya itu akan punya keterbatasan masing-masing gitu ya. Jadi ada keterbatasan masing-masing. Kemudian ketika nanti hasil penelitian ini akan dipublish atau ditulis gitu ya, tentu saja seorang peneliti nanti akan menyebutkan gitu di dalamnya apakah ini merupakan sampel, pengambilan sampel yang digunakan itu adalah probabilita atau non probabilita, sehingga orang yang membaca dan mengerti mengenai keterbatasan di masing-masing pengambilan sampling ini akan tahu, akan bisa menimbang gitu kira-kira nanti ketika hasilnya yang diinterpretasikan itu seperti ini, itu apakah tepat atau tidak gitu. Jadi di sini bukan ke arah probabilita itu mesti paling benar dibandingkan dengan non probabilita, bukan seperti itu, tapi karena di sini dua-duanya itu kan merupakan dua metode yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi biasanya yang suka agak miss itu adalah untuk aplikasikan, jadi mengelaborasi dengan hasil temuannya nanti. Jadi ketika nanti hasil temuan yang didapat ini nanti akan sesuai, apakah pembacaannya nanti, interpretasinya nanti sesuai dengan yang di poin-poin ini. Jadi untuk yang di sampling probabilita ini akan bertujuan menyediakan deskripsi yang bermanfaat dari populasi keseluruhan. Sampel individu dari populasi harus memiliki konten variasi yang ada di dalam populasi. Jadi di sini tujuannya adalah benar-benar untuk mendeskripsikan populasi gitu ya. Kemudian elemen dari populasi memiliki peluang yang diketahui untuk terpilih. Sedangkan untuk yang non probabilita, kesempatan terpilih elemen sebagai subjek tidak diketahui atau tidak ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian keterbatasannya adalah sulit untuk digeneralisasi pada populasi. Nah, pada sampling probabilita biasanya kesulitannya adalah di sini ini untuk menentukan apakah elemen dari populasi itu akan memiliki peluang yang diketahui. Sementara kadang di kejadian yang sebenarnya kita nggak tahu apakah setiap elemen yang ada itu akan memiliki atau apa, kita sudah tahu dulu berapa nilai peluang setiap elemen itu akan terpilih sebagai sampel gitu. Jadi yang satunya lebih sulit dilakukan tetapi dia memberikan tingkatan presisi yang lebih tinggi, yang lebih meyakinkan gitu ya. Kemudian untuk yang non probabilitas lebih mudah dilakukan karena kita tidak perlu mempertimbangkan setiap elemen, peluang setiap elemen tadi terambil sebagai sampel. Nah, tapi di sini akan sulit digeneralisasi pada populasi. Jadi di sini ada beberapa teknik sampling gitu ya, teknik sampling, probability dan non probability. Kalau yang probability di sini ada simple random, stratified random, systematic, cluster. Kemudian ini nanti bisa kita bawa ke bentuk multi stage. Jadi masing-masing dengan teknik yang ini 4 ini, tetapi dengan menggunakan beberapa tahap. Jadi tiap tahapannya bisa menggunakan metode yang sama, teknik sampling yang sama ataupun berbeda. Sedangkan untuk yang non probability ini ada kuota, purposive, kemudian snowball, self selection sama convenience. Terus untuk yang purposive ini ada extreme case, heterogeneous, homogeneous, critical case dan typical case. Jadi kalau ya mungkin yang sering kalian dengar itu yang snowball gitu ya. Jadi kayak yang sering muncul, yang mudah dilakukan. Nah, jadi itu ketika teman-teman lihat survei-survei yang populer gitu ya, yang maksudnya populer di sini lebih ke arah bukan official statistik gitu ya. Nah, ini untuk pengambilan sampelnya akan lebih banyak ke sini, non probability ini. Jadi kayak survei produk gitu ya, produk. Tapi ini bukan produk kesehatan yang menentukan keselamatan seseorang gitu, enggak, tapi biasanya untuk yang survei produk, skincare dan sebagainya gitu. Yang akan muncul 9 dari 10 wanita di Indonesia memakai sampo X. Kayak gitu. Kemudian
Nanti di belakang akan banyak contoh, terutama kalau yang pengambilan sampling ini yang menjadi sorotan gitu, biasanya pas terjadi kayak pilkada gitu ya, pilpres. Nah ini nanti ada banyak lembaga yang berlomba-lomba untuk menyajikan ini, jadi akan menyajikan polling cepat gitu ya. Kemudian keakuratannya ini nanti akan didasarkan pada teknik sampling yang digunakan. Nah, kita mulai dulu dari jenis probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling. Jadi setiap elemen di dalam populasi ini diketahui dan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai subjek. Kemudian disebutkan bukan merupakan metode yang paling akurat. Jadi dia simple karena setiap elemen itu sudah diketahui dan memiliki kesempatan yang sama, jadi dia akan mengambil samplingnya itu secara sederhana. Kemudian kompleks atau restricted probability sampling ini adalah prosedur untuk memastikan alternatif praktis terbaik untuk simple random sampling. Jadi di sini kompleks atau restricted probability sampling ini adalah untuk memastikan si simple random sampling ini pada biaya yang terendah dan efisiensi statistik terbesar dan greater statistical efficiency. Kalau yang di simple random sampling saja itu kan dia disebutkan bukan merupakan metode yang paling akurat. Nah, di sini untuk yang restricted probability sampling dia bisa merupakan akan ditentukan gitu ya biaya terendahnya, efisiensi statistik, karena biasanya constraint di dalam penelitian itu kan adalah biaya gitu ya. Jadi ketika dia bisa melakukan dengan biaya yang lebih efisien, tentunya itu akan merupakan pilihan yang bagus gitu ya, atau orang-orang akan lebih suka ke arah itu. Gitu. Kemudian untuk yang simple random sampling ini sebenarnya kalau dari tujuan pengambilan sampel ya, tujuan mengambil bagian dari sampel, mengambil bagian dari populasi itu kan supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari si populasi itu ya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa simple random sampling itu merupakan representasi terbaik dari populasi gitu. Jadi dalam artian karena tadi di awal di sini tadi disebutkan setiap elemen diketahui ya kan, berarti kan semua elemen populasinya itu terdaftar, kita tahu, sehingga punya kesempatan yang sama untuk sebagai sampel. Nah, cuman kekurangannya adalah paling rumit dalam artian ini untuk melengkapi sampling frame-nya. Jadi untuk mendapatkan sampling frame-nya itu biasanya susah atau tidak tersedia malah. Kemudian sangat mahal dan bukan rancangan yang paling efisien. Jadi nanti ternyata udah capek-capek, kemudian mahal gitu ya, tapi ternyata bukan rancangan yang paling efisien. Nanti berarti ada rancangan lain, teknik lain yang lebih efisien daripada simple random sampling. Kemudian untuk yang complex probability sampling tadi, ini ada systematic, stratified, cluster, sama area. Nah, ini adalah untuk proses multi-stage ya, tahapan-tahapan di dalam multi-stage sampling. Di sini nanti terdiri dari 4 fase untuk yang dicontohkan di bukunya Saunders ini ya. Jadi di tahap pertama itu akan memilih sampling frame, kemudian dibikin discrete group gitu ya, dibikin grup-grup, dikasih nomor, kemudian pemilihan grupnya kita akan pilih dari grup-grup tadi dengan dengan random sampling. Kemudian dari grup-grup yang terpilih tadi kita akan dapatkan atau akan kita buat sampling frame-nya. Nah, kemudian di sini dikasih ditandain gitu ya untuk setiap grup-grupnya tadi. Kemudian baru akan kita pilih subgroup dengan menggunakan random sampling lagi. Jadi di sini langkah kedua ini bisa diulang jika diperlukan. Kemudian nanti di tahapan keempat itu dari subgroup yang didapat itu akan di subgroup yang terpilih itu akan dibuat atau dicari, diambil sampling frame-nya, kemudian akan pilih
sub-subgrupnya lagi. Nah, dari situ baru diambil, kita akan ambil sampel dari sub-subgrup itu tadi. Jadi di sini multi stage, ada beberapa stage gitu ya. Jadi intinya apa? Adalah multi stage ini untuk tadi supaya kita tidak perlu menyediakan sampling frame secara keseluruhan. Jadi hanya sampling frame pada yang terpilih saja. Ini ilustrasinya untuk yang multi stage sampling, populasi dan jumlah sampelnya. Jadi di sini untuk tiap region A, B, C, D, kemudian ada 4 juta misalnya penduduk ini ya, maksudnya 4 juta penduduk, kemudian sampel yang diambil gitu. Ini adalah jumlah atau list sampelnya. Nah, kemudian untuk non-probability sampling, yang pertama adalah convenience sampling, namanya aja udah enak gitu ya, convenience, nyaman. Terus di sini maksudnya convenient berarti dia akan mensurvei siapapun yang ada, gampangnya apa ya, kayak seketemunya gitu. Jadi siapapun yang ditemui oleh si petugas gitu ya, itu akan kita ambil sebagai sampel. Kemudian digunakan untuk melakukan diagnosa secara cepat di situasi tertentu. Tetapi kan nanti harus ada kayak rambu-rambu gitu ya. Seketemunya itu dia akan ketemu dengan siapa? Jangan-jangan misalkan di sini tentang tentang kesehatan reproduksi remaja, tapi yang ditemuinya adalah anak-anak, tapi dia tetap karena tadi convenient ketemunya anak-anak, kita ambil aja dia sebagai sampel. Nah itu kan harus dipertimbangkan lagi gitu, karena itu akan keluar dari keluar dari ruang lingkup penelitian yang sedang kita lakukan. Nah jadi di sini dia untuk yang convenient sampling ini adalah sederhana dan termurah, karena tadi kan nggak harus bikin sampel frame, kemudian kalau sampling frame itu tadi kan berarti istilahnya kita susun dulu, kita ambil, kita buat, kita tentukan. Nah berarti di sampel-sampel yang terpilih itu baru akan kita kunjungi misalkan, atau misalkan nggak dikunjungi, di telepon gitu. Nah tapi kalau yang di sini convenience kan berarti dia tinggal pergi keluar ke jalan misalkan, atau pergi ke perkantoran, kemudian dia akan mewawancara gitu, mau bersedia ditanya-tanya enggak gitu-gitu. Nah kemudian di sini adalah disebut paling tidak reliable. Jadi udah, tapi kan sederhana, murah gitu ya. Biasanya kalau sama murah, sederhana gitu-gitu tuh suka sensitif. Tapi paling enggak, walaupun dia paling tidak reliable, di sini itu metodenya itu metodenya itu tersedia. Jadi di sini diakomodir gitu ya. Tentu saja nanti pada saat interpretasi hasil itu harus hati-hati bahwa kesimpulan yang diambil itu harus tetap mengingat bahwa proses sampling yang dilakukan adalah dengan cara convenience sampling ini. Kemudian untuk yang kedua adalah purposive sampling. Purposive sampling ini adalah dengan judgment sampling, jadi bertujuan untuk memperoleh kasus yang memadai. Biasanya ini adalah untuk yang case-case yang jarang gitu ya, yang nggak terjadi secara umum. Kemudian snowball sampling, kemudian kuota sampling. Jadi untuk yang ada beberapa objek penelitian itu yang tidak serta-merta tampak kasat mata gitu, bukan merupakan fenomena umum, di mana misalkan kita bicara norm masyarakat pada umumnya gitu ya, misalkan kasus ketergantungan narkoba itu kan hidden, sifatnya itu nggak terbuka gitu ya, jadi nggak bisa secara sepintas kayak cuman menanyakan yang tinggal di rumah tangga ini berapa orang. Ini kan coba kalau misalkan nanya di sini ada yang pecandu atau enggak, itu bayangkan reaksi dari si responden gitu, tentunya akan memberikan reaksi yang berbeda. Jadi di sini purposive sampling, judgment sampling, snowball sampling, dan quota sampling ini nanti merupakan bagian dari non probability sampling.
Kemudian untuk sample size, persyaratan sample size ini tidak berhubungan dengan besarnya populasi. Jadi kecuali untuk populasi yang kecil itu akan sangat berpengaruh. Nah, tapi di sini sample size ini akan berlaku secara umum. Dan contohnya nih ya, contohnya di sini nanti apa akan dibahas lebih lanjut. Untuk yang di sini contohnya yang dicontohkan adalah political opinions polls, polling ya, polling tentang politik gitu ya, pendapat politik. Sampel untuk USA, populasi pemilihnya adalah 156 juta dan Australia 13 juta memiliki ukuran sampel yang sama. Kemudian ini akurasinya diindikasikan oleh confidence intervals atau margin of error. Nah, jadi di sini penentuan sampelnya itu ditentukan akurat tidaknya itu akan ditentukan oleh confidence interval. Jadi ketika kita punya confidence interval itu kan kita bicara suatu selang gitu ya. Jadi kita nggak bicara tentang satu angka tunggal, tetapi kita punya rentangnya. Jadi selama dia masih berada di selang itu, maka dianggap sampelnya itu masih representatif. Nah, salah satu hasil sampel survei yang paling mudah dilihat ini adalah political polling. Kalau teman-teman ikut di pilkada atau pilpres gitu ya di waktu kemarin di tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Nah, itu kan ada banyak di TV gitu ya, di TV atau di portal berita itu sudah dipasang si penyelenggara survei, kemudian nanti tingkat biasanya kan langsung disajikan misalkan untuk pilpres berarti kandidat A, kandidat B, kandidat A berapa persen, kandidat B berapa persen, kemudian berapa persen suara yang masuk. Suara yang masuk itu maksudnya dari sampel yang masuk itu sudah berapa persen dari keseluruhan sampel yang dia ambil gitu ya. Nah, pada pemilu presiden di tahun 2004, pollsters datang untuk mengestimasi pilihan dari 100 juta pemilih. Kemudian untuk mendapatkan informasi tersebut, mereka mewawancarai kurang dari 2.000 pemilih. Jadi di tahun 2004 ada 100 juta pemilih di US, kemudian diwawancarai kurang dari 2.000 pemilih. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Kemudian dia ada confidence intervalnya gitu ya, ada confidence interval. Jadi ini sample size-nya adalah 1006 pemilih yang diwawancara. Kemudian untuk yang di Australia, tadi kan perbedaannya adalah di populasi ya, di populasi jumlah populasinya sangat berbeda jauh. Nah, ini sample size-nya itu 1000-an, sama gitu, 1000-an. Nah, tetapi di sini dia confidence intervalnya juga ketika diperhatikan nilainya hampir serupa. Nah, jadi di sini untuk menunjukkan bahwa sample size ini nggak harus mengikuti populasi, jadi makin besar populasi berarti harus makin banyak sampelnya, itu enggak gitu. Nah, penentu besaran sampel itu apa? Yang pertama adalah tingkat presisi yang dipersyaratkan dalam penelitian. Yang diinginkan atau yang harus dipenuhi itu tingkat presisinya berapa. Kemudian tingkat rincian dalam usulan analisis, dan yang lebih penting adalah anggaran tersedia. Mau yang di poin 1, 2 itu udah bagus banget gitu, presisi, sangat presisi, tetapi ketika biayanya sangat mahal, ya tentu saja itu pasti akan langsung di drop gitu. Jadi skenario itu akan langsung di drop gitu, karena mau nggak mau kan ini merupakan constraint yang kuat gitu kan ketika mau dilakukan proses atau proyek penelitian. Nah, jadi di sini ukuran sampel ini akan terkait dengan presisi dan selang kepercayaannya. Statistik atau temuan dari sampel adalah estimasi dari statistik populasi. Jadi angka-angka gitu yang kita temukan, yang kita ambil dari si sampel ini merupakan estimasi dari angka yang sebenarnya dari populasinya. Nah, kemudian dalam pengambilan sampel secara acak, nilai dari sampel memiliki probabilitas dari jarak tertentu dari dua sisi nilai populasi. Jadi ketika digambarkan, tentunya kalian sudah sangat familiar dengan normal distribution curve and confidence interval. Nah, kemudian
Parameter dan statistik. Jadi kalau parameter ini adalah ringkasan deskripsi dari variabel tertentu dalam populasi, sedangkan statistik itu adalah dalam sampel. Jadi parameter dan statistik. Jadi nanti yang diharapkan kan berarti kita akan bisa mengestimasi nilai parameternya gitu. Itulah tujuan mengambil sampel karena kita tidak melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi gitu kan, makanya kita mengambil sampel itu. Jadi nanti kita akan banyak bekerja di nilai statistik untuk mengestimasi parameter. Kemudian hubungan antara sampel statistik dan population parameters ini tadi ya, yang tadi aku bilang biasanya ditunjukkan dengan notasi yang berbeda, notasi huruf. Kemudian ini ada huruf Greek gitu ya. Kemudian nanti yang dilakukan sampel ini adalah melakukan estimasi. Kalau misalkan dia misalkan walaupun ini case-nya nggak mungkin ya, dana yang dimiliki tidak terbatas ya, berarti yang paling ideal adalah melihat secara keseluruhan setiap saat, setiap waktu gitu. Untuk setiap case itu adalah melihat populasinya gitu kan. Nah, tapi kan di sini kita tadi berhadapan pada kenapa harus diambil sampel, berapa besar ukuran sampel. Tadi salah satu pertimbangannya adalah biaya. Nah, kemudian untuk tingkat representasi sampel, jika rata-rata sampel jauh atau lebih dari rata-rata populasi min, maka sampelnya adalah disebutnya itu overestimate. Sedangkan kalau misalkan dia lebih kecil, maka itu adalah disebut sebagai underestimate. Nah, semakin representatif sampel terhadap populasi, semakin tepat sampel menggambarkan populasi. Jadi ini merupakan kondisi ideal yang akan dicapai oleh setiap pengambil sampel. Jadi tentunya dia berharap pengennya gitu ya, dengan melakukan berbagai macam teknik dan penghitungan, itu akan mendapatkan sampel yang menggambarkan populasi yang sebenarnya. Jadi nggak usah repot-repot meriksa semua keadaan di level populasi, tapi dari level sampel yang didapatkan itu bisa ketahuan semua karakteristiknya dan sebagainya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah tentang sample size dan anggaran yang tersedia. Jadi isu utama ini di sini contohnya adalah untuk mengurangi confidence interval tadi separuhnya membutuhkan 4 kali lipat besaran sampel. Jadi tadi yang selang kepercayaan tadi ya. Yang tadi di table tadi di sini tadi udah dilihat CI-nya. Ini, nah ya. Nah, jadi ini terkait dengan jumlah sampel ya, dengan CI yang akan kita pangkas gitu ya. Karena kan semakin kecil CI-nya berarti kita bisa yakin bahwa sampel yang kita ambil itu udah representatif gitu. Jadi di sini tapi ternyata ketika mau mengurangi CI hingga separuh itu membutuhkan 4 kali lipat besaran sampel. Nah, jadi di sini bisa dilihat ketika ukuran sampelnya ditambah berarti kan biayanya juga akan semakin meningkat berkali lipat gitu kan. Nah, di sini ada alternatif jika tadi uangnya udah nggak ada gitu ya, budget terbatas untuk memperoleh sampel yang memadai, maka ada alternatif. Yang pertama adalah pilot atau exploratory study dan qualitative study. Jadi kalau misalkan tadi ketika mau ditambah sampelnya udah nggak ada, dananya udah terbatas gitu ya, maka kita bisa melakukan alternatif ini. Jadi pilot atau exploratory dan kualitatif. Jadi maksudnya yang kualitatif itu bisa dengan interview gitu ya, ada tambahan informasi tanpa melibatkan pengambilan sampel lagi gitu. Itu makanya akan hadir di metode alternatif ini. Kemudian sampel size di dalam pelaporan. Nah, ketika tadi di awal saya bilang peneliti itu seharusnya menyebutkan metodenya,
gitu ya, metode dan proses pengambilan sampel yang dilakukan, sehingga si pembaca ini akan terinformasi. Terus tanpa diklaim pun, ketika informasi itu sudah tersedia, kan si pembaca akan mengkritisi dengan sendirinya bahwa wah ternyata hasilnya dia sedemikian bagus gitu ya, misalkan hasilnya bagus penelitiannya, tapi ternyata ketika dilihat dari hasil pengambilan sampelnya itu ada hole-nya gitu. Nah, jadi di sini tapi biasanya apa ya, ketika dipaparkan metode samplingnya itu kan istilahnya kayak kita buka dapur gitu, jadi segala-gala yang kita gunakan pada saat memasak itu akan terlihat gitu. Jadi di sini tapi secara etik pembaca dari laporan penelitian itu harus diingatkan masalah confidence interval. Jadi hasil yang tadi yang sudah berparagraf-paragraf dijelaskan, diinterpretasikan di bagian hasil dan pembahasan itu harus pula dituliskan, harus selalu diingatkan ini mengenai confidence interval yang digunakan. Kemudian peneliti harus memperhitungkan confidence interval dan mengindikasikan kapan. Jadi ditunjukkan penghitungannya gitu ya. Dan mengindikasikan kapan perbedaan secara statistik ini tidak signifikan. Jadi ini menunjukkan apa untuk sampel size, hubungan sampel size dengan pelaporan? Transparansi. Jadi Jadi terkadang si peneliti ini entah lupa atau alpa gitu ya untuk menyampaikan transparansi proses yang dia lakukan, termasuk transparansi pada proses pengambilan sampel ini. Nah, kemudian sample size dan small population, CI tadi akan dipengaruhi oleh besaran populasi. Jadi jika populasinya ada di bawah 50.000, maka confidence intervalnya ini akan ikut terpengaruh. Jadi di sini nih contohnya population size. Jadi ini adalah ukuran populasinya. Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah minimum sampelnya untuk mendapatkan CI 5% atau 1% pada tingkat sampel 50%-nya. Jadi apakah segini cukup gitu ya? Apakah sampel segini cukup? Nah, ini merupakan tabel perhitungan kasarnya gitu ya. Apakah segini cukup? Tapi cukup atau enggak kan berarti kembali lagi ke CI ini kan, berarti apakah dengan CI yang kita gunakan sekarang itu sudah representatif ketika nanti dilakukan interpretasi dan pembahasan gitu ya. Jadi ini masalah pengambilan sampel gitu, kalau teman-teman nanti atau bahkan mungkin sekarang gitu ya. Nah, biasanya teman-teman yang non statistik itu misalnya dari jurusan bisnis gitu, dia kan juga terkait dengan erat kaitannya dengan survei gitu ya, penggunaan pengumpulan data dan sebagainya. Pertanyaan yang paling sering selain dari tool statistik ya, penggunaan pengolahan dan sebagainya, salah satunya adalah di sampel ini. Jadi bagaimana dia proses pengambilan sampel ini juga merupakan sesuatu yang sangat berharga gitu. Baik, jadi demikian untuk review mengenai sampling. Semoga ini bisa menyegarkan kembali ingatan di tingkat 2 mengenai metode penarikan contoh gitu ya. Kayaknya di tingkat 3 ada survei contoh gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi harusnya ini nanti bisa dengan lebih detail dibahas di mata kuliah terkait. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.